Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu berbahagia. Kembali lagi dengan Hanastan Channel yang selalu menceritakan untayan kisah para wali Allah. Kali ini tema kami adalah kambing yang mengeluarkan susu madu. Diceritakan dari Syekh Abdul Rabi' Al-Maliki, saya telah mendengar suatu berita tentang seorang wanita soleha yang sudah terkenal banyak ibadahnya di sebuah kampung. Dan saya serta beberapa orang teman yang lain memang senang sekali menziarahi orang-orang solehin di mana-mana saja yang kami dengar. Dan kali ini yang kami hendak menziarahinya ialah seorang wanita soleha. Dan dia adalah wanita soleha yang pertama kami menziarahinya. Karena sebelum itu orang-orang solehin yang kami ziarahi semuanya dari kaum laki-laki. Kami pun menuju ke kampung wanita soleha itu. Maksud kami dari ziarah ini ialah untuk melihat sendiri dari dekat tentang keramat yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Dikatakan wanita ini mempunyai seekor kambing yang mengeluarkan susunya manis seperti madu. Ada orang mengatakan pula bahwa kambing itu mengeluarkan susu dan madu sekaligus bercampur menjadi satu. Jadi rasa susu itu manis seperti madu. Sebelum masuk ke rumahnya, masing-masing kami membeli sebuah mangkok untuk diisikan susu itu nanti. Dan kami pun datang ke rumahnya serta memberi salam kepadanya. Kami mendengar wanita itu menjawab salam kami. Sebentar kemudian wanita itu keluar dengan pakaian serba kemas tertutup rapi. Dia adalah seorang wanita yang hampir usianya mencapai tua. Kami datang ini untuk menziarahi Puan dan mendapat sedikit doa dari Puan. Kami berkata kepadanya. Lalu dia mengangkat kedua belah tangannya mendoakan bagi kami. Saya dengar perkataannya yang akhir, yaitu, semoga Allah memberikan segala apa yang kamu harapkan dengan niat yang baik, dan kamu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menyuruh kami membaca selawatnya juga. Kami dengar Puan mempunyai kambing yang mengeluarkan susu dan madu, kataku kepadanya. Begitulah kata orang, jawab wanita itu dengan merendah diri. Maksud kami datang kemari juga menginginkan sedikit dari susu itu sebagai berkat, kataku kepadanya lagi. Boleh. Kami senang untuk memberikannya kepada tuan-tuan sekalian. Kemudian dia bertanya, ada bawa tempat untuk susu itu?
Ada. Dan masing-masing kami pun mengulurkan mangkok yang kami bawa tadi. Tidak, katanya. Tuan-tuan sendirilah yang memerah susu itu sekedar yang dikehendaki. Nanti saya bawa kambing itu kemari. Lalu dia bangun untuk membawa kambing itu kepada kami. Kami pun senang sekali karena kami dapat melihat kambing itu. Macam mana agaknya rupa dan bentuk kambing itu. Kambing yang mengeluarkan susu yang bermadu itu. Saat kami lihat kambing itu, kami dapati dia sebagai kambing biasa saja. Tiada suatu keganjilan padanya. Kami pun memerah susunya, masing-masing untuk semangkok. Kemudian kami meminumnya. Memang benarlah, rasanya seperti yang dikatakan, rasa susu yang bercampur madu. Manisnya luar biasa, dan manisnya manis madu. Sungguh ganjil susu ini, kataku kepada teman-teman. Tetapi melihat kambingnya, tidak nampak ada apa-apa yang ganjil pada dirinya. Saya merasa takjub. Sesudah kenyang, kami meminum susu itu. Saya pun datang lagi kepada wanita soleha itu dan bertanya, memang ganjil susu yang kami minum tadi, tetapi bagaimana kambing ini bisa mengeluarkan susu seperti itu? Tanyaku kepadanya. Bukankah itu takdir Allah, dan takdir Allah itu tiada ganjil padanya. Semua isi dunia ini hak Dia, dan Dia boleh berbuat apa saja yang Dia sukai. Jawab wanita itu mengembalikan keganjilan kepada takdir Allah. Dan memang benarlah, takdir Allah itu tiada boleh dikatakan ganjil. Tapi mungkin ada kisahnya. Saya mencelah untuk mendengar ceritanya jika ada. Setiap sesuatu pastilah ada sebab musababnya. Jadi, kamu sekalian hendak mendengar ceritanya pula? Tanya wanita itu dengan tersenyum. Baiklah, aku akan bercerita. Kami semua sedang memasang telinga untuk mendengar cerita kambing ajaib yang mengeluarkan susunya seperti madu. Dalam hatiku berkata, tidak rugilah aku datang jauh-jauh begini. Sudah dapat meminum susu kambing, dapat pula mendengar ceritanya. Wanita soleha itu lalu bercerita. Pada masa dahulu, kami memiliki seekor kambing sederhana. Kambing muda yang enak jika dibakar dagingnya. Kami adalah tergolong keluarga yang fakir miskin, dan kami tidak punya selain kambing itu saja. Saat datang hari raya, kami tidak punya apa-apa untuk merayakan hari yang besar itu, yang biasanya paling kurang setahun sekali dihidangkan makanan-makanan yang lezat pada anak-anak kami dan juga kepada teman-teman atau tetangga yang datang pada hari itu. Suamiku adalah seorang yang soleh dan lurus perjalanannya. Dia tidak senang pergi meminta-minta kepada orang atau suka meminjam-minjam uang dari orang lain. Kalau kami pergi meminjam pun, siapalah yang akan memberi kami? Karena kami orang-orang fakir,
Dan apa cagaran yang dapat menjamin bahwa nanti kami dapat membayar hutang kami? Jadi, suamiku itu lebih senang mencukupkan diri dengan apa yang ada saja. Apa yang hendak kita rayakan besok di hari raya? Kataku kepada suamiku. Kita tak punya daging untuk membuat lauk pauk. Itu kambing kita sembelih sajalah, jawabnya dengan senang sekali. Janganlah sembelih kambing itu. Kita tak punya kambing lain. Dan Tuhan pun maklum bahwa kita berhajat kepada kambing itu nanti di masa depan. Entah susunya, entah apa yang lain. Bila kita betul-betul berhajat kepadanya. Saya memujuk suamiku. Jadi kita tak punya apa-apa untuk merayakan hari esok. Apa yang ada saja, makanan yang ringan-ringan cukuplah, jawabku kepada suamiku. Dia adalah suami yang baik dan tidak pernah membangkangku. Jika saya mengusulkan sesuatu kepadanya, memang itulah tabiatnya, suka mendiamkan diri saja. Terserah engkaulah, jawabnya. Saat kami duduk-duduk bersenang-senang dengan keluarga sendiri pada hari baik, bulan baik itu, tiba-tiba kami telah didatangi oleh seorang tamu dari jauh. Suamiku seperti biasa, senang sekali dengan tamu-tamu yang datang. Kata orang, tamu itu membawa rezeki. Dan menghormati tamu itu pula wajib dalam Islam. Tetapi apa yang hendak kita hormatinya, sedangkan kita tidak punya makanan? Saya teringat kepada kambing muda yang terikat di luar. Saya memang sayang kepada kambing itu. Selain itu, dia menjadi hiburan pada anak-anakku yang masih kecil-kecil. Semalam saya sudah katakan kepada suamiku supaya jangan disembelih kambing itu untuk merayakan hari besar ini. Tetapi kami sekarang sedang menghadapi seorang tamu. Dan tidak wajar jika kita tidak menyembelih seekor kambing untuk menghormatinya. Dan itu pula adalah tradisi kami, orang-orang kampung, bila hendak menghormati tamu yang datang. Saya lalu memanggil suamiku dan berkata kepadanya, "Ambillah kambing itu dan sembelihlah dia," usulku kepadanya. Mendengar usul itu, suamiku memandang tajam ke wajahku. Saya tidak dapat memastikan apakah pandangan itu pandangan kasihan karena terpaksa ataupun pandangan takjub. "Bukankah kau telah mengatakan supaya jangan menyembelih kambing itu?" tanyanya penuh heran. "Bukan, tapi bukankah kita ada tamu? Apa makanan yang hendak kita jamukan kepada tamu kita nanti?" Saya bertanya kepadanya. Memang suamiku kelihatan sedih. Mungkin dia sudah teringat bahwa hal ini akan terjadi pada diriku. "Tak mengapalah," katanya. "Nanti tahulah aku menguzurkan diri kepadanya." "Menguzurkan diri kepadanya?" Saya bertanya kembali kepada suamiku. Matanya terkebil-kebil memandangku.
apa yang hendak engkau katakan dengan kambing yang ditambat di depan rumah kita itu?" Kataku kepadanya lagi. "Terus apa yang harus kita buat?" "Ambil saja kambing itu dan sembelih, sudah beres," kataku. "Bagaimana dengan anak-anakmu itu? Jika mereka nampak, bukankah mereka menjadi ribut?" kata suamiku. "Kita katakanlah kepada mereka, kita sembelih kambing itu karena menghormati tamu, dan ini tradisi kita," jawabku senang saja kepadanya. Dan saya sendiri tidak tahu bagaimana hendak menghadapi masalah ini apabila dia benar-benar terjadi nanti. Anak-anak kecil bukannya tahu tentang tradisi atau menghormati tamu. Kalau mereka sayang kepada kambing itu, mereka akan menangis dan bila melihat kambing itu disembelih. Suamiku dengan berat hati menarik kambing itu ke belakang tembok rumah kami, lalu menyembelihnya. Apabila darahnya mengalir memercik ke tembok itu, tiba-tiba muncul seekor kambing dari balik tembok itu, berlari datang kepadaku di dapur. Rupanya sama dengan kambing yang disembelih itu. Saya kira kambing itu terlepas dari tangan suamiku dan datang berlari kepadaku. Saya terus keluar hendak memberitahunya bahwa kambing yang lari itu ada di dapur kami. Saat saya mendekati suamiku untuk memberitahunya, saya lihat dia sedang sibuk membersihkan kambing yang baru disembelihnya tadi. Saya terpegun sebentar, tidak tahu apa yang hendak saya katakan lagi. "Ini kambing siapa yang kau sembelih?" saya bertanya kepada suamiku. Apakah engkau mimpi? Kambing siapa lagi?" "Iya, aku tahu," kataku seperti orang yang tergagap. "Tapi kambing yang di dapur itu kambing siapa?" tanyaku pula. "Kambing di dapur mana? Mana kita ada kambing lagi selain dari kambing yang sudah kita sembelih ini?" jawab suamiku dengan penuh heran. "Mari ikut aku," pintaku kepada suamiku supaya dia sendiri yang melihat dan tidak menuduhku gila atau tidak sadar. Kami pun segera datang ke dapur dan di situ ada seekor kambing yang sama duduk bersimpuh seperti dia tahu rumahnya. Suamiku kagum, asik memerhatikan kambing itu. "Dari mana engkau lihat kambing ini datang?" dia bertanya kepadaku. "Dari belakang tembok tempat engkau sembelih kambing kita tadi," terangku. "Ajaib, sungguh ajaib. Mungkin Allah telah menggantikan kita dengan kambing ini. Mungkin juga tak sia-sia kita menyembelih kambing kita untuk menghormati tamu kita." Suamiku masih asik mengusap-usapkan tangannya ke badan kambing itu. Tidak sia-sia, memang tidak sia-sia. Kedengaran kata-kata itu keluar dari mulut suamiku. Jadi itulah dia kambing yang mengeluarkan susunya seperti madu, sebagaimana yang kamu semua saksikan. Setelah mendengar cerita sepenuhnya dari wanita soleha itu tentang kambingnya yang ajaib,
kami terus mengamat-amati kambingnya lagi. Sebagian dari kami mengusap-usap bulu kambing itu, sedang kambing itu tenang, seolah-olah dia mengerti bahwa kami semua menyayanginya. Anak-anak sekalian, tiba-tiba kami mendengar panggilan wanita soleha itu. Sesungguhnya kambing kita ini hanya terpikat kepada orang-orang yang mencintai kaum solihin. Sebab orang-orang yang datang menziarahi kaum solihin itu mestilah hatinya bersih dan suci. Jadi, apabila hati orang itu bersih dan suci, kambing ini terus mengeluarkan susunya seperti yang kamu sekalian minum tadi. Jika hatinya penuh rasa ragu, maka susu dari kambing ini juga menjadi seperti apa yang ada di dalam hati orang itu. Mendengar hal itu, saya tidak sabar terus menyampu. Jadi, ada kalanya juga dia mengeluarkan susunya yang tidak manis, tanyaku kepada wanita itu. Aku sendiri tidak pernah merasakan begitu, jawabnya. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa susunya tidak manis, tidak seperti madu. Oh, begitu. Sebab itulah hendaknya kamu bersihkan hati kamu sebagai orang-orang yang mengasihi orang-orang solehin. Jangan suka ingkar apa yang kamu lihat. Pesan wanita soleha itu kepada kami semua. Terima kasih banyak, jawab kami, atas nasihat-nasihat Puan. Kami mohon beredar dan kembali pulang ke rumah kami. Kami pun berangkat kembali membawa suatu ingatan dari nasihat wanita soleha itu, supaya kami jangan mencurigai para solihin, karena hal-hal yang terjadi pada mereka itu ada yang tidak dapat tersingkap oleh pikiran kita, yang hatinya kadang-kadang masih kotor. Hendaklah kita berwaspada dan berhati bersih kepada orang-orang lain. Jangan suka berprasangka buruk. Apabila kita mendapati sesuatu itu tiada sealiran dengan pikiran kita, karena mungkin pikiran kita belum sampai ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, demikianlah tadi kisah cerita yang kami berikan. Semoga kisah tadi bisa memberi manfaat bagi diri kita semua. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Untuk sahabat yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya. Dan bagi sahabat yang selalu menyimak cerita-cerita kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memurahkan rezeki sahabatku semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.